Kalau Zugeng googling nama kita, jangan. Karena berita kita tetap muncul duluan dibanding karya kita. Tapi alhamdulillah gua urutan keberapa itu udah mulai turun. Karena yang pertama menista ya. Kalau gua dateng, ya anjing. Gua framingnya ini typo ya. Gua framing keluarga, dia framingnya gua pakai lagi. Gua bisa dicek lagi nanti misalnya gitu. Pukul. Enggak, jangan. Baru kita kasih taurin di sini spesial bahwa mungkin juga kita tidak sadar bahwa kita mengandalkan Dika segitunya sampai Dika tuh mengorbankan keluarganya. Halo Zugeng, selamat datang kembali di Zoo Talk. Dan seperti biasa masih di hutan belantikan. Tadi mana ini, tapi pastinya di sini sangat seru sekali, asri sekali, sejuk karena ada AC-nya. Dan hari ini saya akan berbincang-bincang bersama abang-abangan saya. Kayaknya dia nyasar nih, dia belum tahu posisi kita di mana. Ini. Mas, bayarin. Oh, Kita jual. saya nggak mau beli merah gini. Bukan. Nyari apa? Suara. Udah. Aduh, udah 2 episode masih kayak gini ternyata ya. Mohon maaf ya, teman saya kerja terus. Oh iya, lagi sibuk banget kayaknya nih ya. Iya, dan guys, Kang Dani dan Moreno in the zoo, guys. Ini pertama kali kita ngundang duo loh. Oh iya? Iya. Wah, satu gimana nih? Iya, karena lebih hemat budget gitu. Itu. Karena memang biasanya satu kita dapat dua ya. Iya. Oh Seru gitu. Itu budget buat satu orang. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa, kita mah demi Febzu mah. Apa aja mau lah ya. Febzu tuh di hati gua tuh gimana ya? Gimana? Ya, kok nanya? Ya dia gimana? Gimana Mas? Gua belum nemu ini jawaban menjilat yang bagus, gua belum nemu nih. Kang Deni dan Moreno. Yes. Aduh, gokil nih. Saya kenalnya mereka berdua tuh di stand up pastinya, Iya. terus juga grup Improvindo. Iya. Ini emang konsepnya berdua udah nggak akrab atau gimana? Maksudnya sama yang lain? Iya. Loh, bukan udah nggak akrab, emang tidak pernah akrab. Tidak ada kata akrab kita, ada kata kerja namanya. Enggak lah, karena kita berlima itu ya kalau dari akrab mah masih akrab banget, Rin. Iya, Cuman iya. paling di antara kita yang paling jarang ketemu Isman ya. Kang Isman. Iya, karena Memang dia dari kemana-mana kan nyari Pokemon. Iya, dia kebetulan brand ambassador pergi-pergi. Sampai pergi-pergi udah tutup ya. Dia masih sibuk aja pergi-pergi. Iya, gitu, nggak pulang-pulang. Kalau mau ke Traveloka dia Travelo ya, gitu ya. Nah, Iya, Iya. Tapi kalau kita mah akrab banget lah. Berlima tuh masih kemana-mana. Cuman Masih. Solid. Oh, udah geser ya? Tuh. Solid. Saya baru nggak ke sana loh tadi loh. Tapi memang kebetulan gue sama Dani kan sekarang kan punya Podcast bareng. punya istilahnya punya anak bungsu lah, kita namanya teras belakang gitu. Iya, Jadi benar. lebih sering barengnya ya sama Dani gitu. Karena emang dari kemarin-kemarin sempat bareng berdua terus kan. Betul. Sejak 2019 ya. Padahal sebelumnya nggak pernah tuh bareng. Oke, bener. Kalau kita kita cuma semalam doang. beberapa malam. No. Saya takut pas begini sebenarnya, tapi karena udah kebuka ya udahlah. Gitu kan. Kalau ada googling, ini penontonnya apa? Zoers? Zugeng. Oh, Zugeng. Iya. Kalau Zugeng googling nama kita, jangan. Karena berita kita tetap muncul duluan dibanding karya kita. Tapi alhamdulillah gua urutan keberapa itu udah mulai turun. Karena yang pertama menista ya. Yang sulit hilang itu. Sampai kalau saya posting apapun yang komen tuh si penista. Kang, ini maaf ya Kang ya. Saya nggak tahu video penistaan itu sebenarnya. Iya. Tapi saya tahu video Kang Saya nonton klarifikasi dulu. Kenapa nih Kang klarifikasi? Kang Dani klarifikasi.
selayaknya untuk minta maaf. Oh, Itu aja. cepet gitu Iya, langsung. betul. Iya, oke. Nah itu tuh. Enak loh pisangnya, Rit. Silakan ini dari kebun kita. Ya. Iya, ambil gitu. di Gimana sana. kebunnya? Ini di belakang panggung ada. Kebun apa panggung? Ini studio kan. Itu ada panggung baru ada kebun pisang. Jauh ya? Jauh banget. Saya nggak suka pisang. Oh, saya suka merakit saya mah. Improvindo masih jalan berarti. Jalan. Masa dong? Kita lagi jalan show. Ini tayang kapan ya? Tayang Jumat minggu depan, tanggal berapa tuh? 24. 24. Iya. Ini jam berapa tayang? Jam 5 sore. Nah, ini tayang Malam, kita malam. lagi persiapan mau jam 7 kita tampil nih. Tampilin Comika. Ayo langsung. Nggak mau bro. Improvindo itu awal mulanya tuh bentuk gimana, Kang? Sebenarnya Mosidik dulu. Foundernya itu Mosidik, Isman. Kang Isman selalu jadi founder ya? Lalu, karena memang ya pasnya founder aja dia. Kerja dia banyak lah penulis dia itu. Iya. Cuman memang kayaknya kalau kita Anda kenapa ketawa? Anda ketawa teman sendiri. Founder loh, parah loh Iya, ketawa. founder. Saya respect Kang Isman. Ya makanya kan Sebagai founder. ilmu dia itu banyak banget. Bener. Jadi ketika dia membuat sesuatu itu kayaknya memang sesuatu yang dia pahami sekali gitu. Ya, ya. Iya. awalnya itu memang mau sidik. Terus pertama mengajak Isman dan mereka berdua mengajak Dani dan Dika. Gue tuh member terakhir yang bergabung di Improvindo. Diajak atau pengen gue ikut dong gitu. Jadi nggak mau sidik itu Kayaknya lu ceritanya. tahu banget tentang Reno ya. Nggak tahu, ini kan asumsi aja. Ada Nggak, diajak jadi, dan minta diajak. Momennya tuh dulu kita di 2012-an, 2013, 2011 lah. Pokoknya sebelum Gua Suci itu 2013. Iya. Ini momen sebelumnya. Jadi kita tuh open mic di Bandung itu pengen bikin apa ya selain open mic gitu. Di pas open mic ya biar oke. penonton seru waktu itu. Iya. Nah, kebetulan Mosidik, Isman, gue, Dika, Dani mah nggak tahu. Mana nonton Husline terus bala atau nah kami berlima ini memang penonton Husline Is It Anyway. Ya. Husline Is It Anyway itu Rin dan juga Zugeng masih jalan kok mereka di YouTube kalau dicari ada Husline Is It Anyway. Itu adalah mainan komedi improvisasi tuh. Iya. Nah, gue menikmati banget, suka. Anak-anak kami berlima ini semuanya suka. Terus kepikiran sih mau kita bikin yuk kayak gini. Nah, bikinlah di situ di Open Mic Bandung pertama. Kebetulan waktu itu gua itu bertugas ngurusin Open Mic Bandung Ya. pada saat itu. Gua lah yang membuat di Open Mic Bandung itu ada improv games-nya, ada improv games-nya dulu game nih. dulu nih ya. Ya, nah terus udahlah terlaksana dari situlah. Awalnya tuh semuanya sebenarnya siapapun mau main improv, main aja yang pas kita Ya. open mic gitu. Berarti ini segmen acara doang kan berarti kan? Iya. Belum lahir lah Improvindo, belum lahir nih. Nah, berapa kali open mic, akhirnya Mo itu awalnya pengen membuka ini untuk siapapun. Jadi Improvindo itu Semuanya. bukan kami berlima doang. Oh, gitu. Pengennya tuh siapa ya ini enak Iya. aja masuk keluar masuk gitu. Nah, tapi akhirnya perjalanannya jadilah kami ini berlima gitu. Menamakan dirinya kami adalah Improvindo. Oke. Momen pertamanya kita manggung di Jack Prince. Jack Prince. Apa? Jack Prince. Hah? Jack Prince. Percetakan. Bukan Mas, bukan Prince. Salah kan? Apa? Prince. Ah, Jack Prince dulu yang di Lipo Mall Kemang 2012 ya? Enggak 13. 13 ya? 2000 itu pertama manggung Improvindo itu di situ as a group gitu. Sebagai Improvindo itu ya? Sebagai Improvindo. Itu udah berapa lama latihan atau mainin Improvindonya sampai dapat Belum lama. tawarannya kayak itu? Belum lama. Itu benar-benar kayak Baru ya? Mosidik ya, linknya Iya, dari iya. Mosidik karena yang bikin waktu itu kan si siapa? Ramon Papane dulu yang Iya. bikin. Nah, itu mau tuh kenal lah terus ada cerita-cerita akhirnya kita diajakin lah manggung di situ. Itulah manggung pertama kita. Manggung pertama langsung di acara komedi internasional. Dan kita dari Bandung kita ke Jakarta ya dibayar nggak sih waktu itu? Dibayar lah. Dibayar kan sampai gue nyewa kita nyewa apartemen di Oke, kayak grup gitu ya dia, Iya, grup komedi ya? nah itu di situ terus pas show kita tuh full ya, yang nonton full banget di studio itu karena itu di bioskop kan modelnya, show-nya di studio-studio gitu. Nah kebetulan pas show improv itu pecah banget. Itu show pertama kita langsung lah dari situ, wah kayaknya nih jalan nih. Udah, bentuk tuh langsung 5 orang itu? Iya. Nggak ada yang mau dirotasi atau apa Nah gitu? sebenarnya dulu tuh usaha Tamu sebenarnya. kita. Jadi kayak kalau kita manggung ada nih special guest-nya gitu. Iya, karena dulu juga kita ngerasa apa namanya
ajak siapa lagi ya biar biar agak lebih rame gitu. Nah, dulu itu salah satu yang paling sering bantuin kita adalah Boris. Boris Bokir. Iya. Sebagai bintang tamu nih, bukan sebagai anggota dari Tapi grup kita Improvindo. nyebutnya nggak bintang tamu sih. Iya, itu lebih udah ke anggota. Itu part kayak of group part aja. of group gitu. Karena saking seringnya siapa ya? Ayo ajakan Boris. Borisnya juga masih ayo gitu. Masih ayo dulu Iya, mah. ini Boris belum married ya? Iya. Kenapa harus spesifik ke Boris? Boris belum cerai ya? Ini Boris, nah sering banget bahkan kita manggung pernah berenam di acara launchingnya manajemen kita tuh dulu Improvindo tuh masuk manajemennya Om Farhan. Ya. Bahkan di situ formasinya Boris juga ikut ya, Ikut. gitu as a group. Sampai sekarang di grup WhatsApp itu kita berlima ini ada Boris di situ. Iya. Oh gitu. Iya, nah Borisnya tuh mau left nggak enak, kita mau nge-kick juga nggak enak. Solusinya kan gampang bikin grup baru tanpa dia. Repot ya. Kita bukan tipikal bapak-bapak komplek ya. Gitu Rin, jadi itu sedikit cerita di balik layar Improvindo sampai sekarang bahkan di grup WhatsApp kita tuh ada Boris. Iya. Dan nggak mau ngeluarin. Karena kita ngerasa juga Boris masih bagian dari Dan kita Bang ya. Boris yang berarti kan ngeliat grup kayak nge-skip doang jadinya nggak ada. Kayak semua grup digituin sama Boris deh. Enggak sih, kecuali agak lain ya. Iya, mungkin Kita nggak lagi tahu bagus juga. itu. Oh, iya. Bagus. Tapi enggak, Boris pun kalau kita misalnya mention gitu, kita sebut namanya pasti nyaut Boris mah. Masih. Iya. Jadi ini hantu grup gitu ya. Iya. Dia cuma mantau Oh, habis itu itu. bahasa hantu grup ya? Hantu grup disebutnya ya? Jadi kalau yang orang masuk grup tapi nggak pernah nyaut atau apa dia Disebutnya hantu grup. hantu grup dia cuma mantau. Cuman aja. dia suka nyaut ketika kita ada momen event atau apa, dia sukses ya guys. ngirim stiker. Ngirim stiker Itu gitu. otomatis tuh Kang. Admin ya, itu admin. Itu admin. Oh, Bisa. suzonnya lu sama Boris suzon ya? Wah, lu Tadi ngarang Isman, aja. sekarang Boris. Gua di sini. Berasa lebih tinggi dari Boris? Enggak. Saya junior. Iya. Gitu. Terus dari berlima kenapa yang masuk cuma berdua? Nah, karena cepunya mereka bertiga. Gue curiga ke Dika sih sebenarnya. Enggak, gue tadi abis sebelum ini kan kita syuting juga. Akhirnya gue tuh curiganya Isman. Isman tuh Intel Polsek. Enggak, gue justru curiga dia kurir, bro. Isman? Enggak. Isman lu lihat badannya. Oh iya ya. Badannya tuh potongan Terus olahraganya apa? Olahraga parkour. Parkour. Itu apa enggak Intel banget kan biar cepet Ngejar penjahat. Yoi. Perawakan Isman tuh Intel, bro. Mata selalu merah. Dia pernah ikut sekolah mata-mata di Filipina sama di Vietnam. Makanya nggak fokus komedi gitu. Iya. Iya, fokusnya ngincer komedi. Isman tuh sebenarnya dia masih main Pokemon Go tuh sebenarnya itu modus saja. Sebenarnya dia tuh lagi nyari informasi kemana-mana. Iya, informasi. Siapa yang masih make gitu. Untuk dijual ke Israel. Ke Israel anjing. Ya kemasan dijual ke Bukalapak. Apa yang mau beli? Itu kan waktu itu dulu sempat masuk berdua gitu. Iya. Terus Improvindo sempat nggak jalan. Ya. Ada beberapa event nggak untuk stand up Improvindo tapi tanpa abang-abang berdua. Ada banget, Pas ada sebelum banget. kita masuk tuh masih jalan. mau bikin show ya. Iya. Ada kerjaan Yang lah. kemarin Kan sih ketawa kalau nggak kok. salah ya? Udah. Itu Iya. kita tetap ikut. Itu sebelumnya. Kita ketangkap itu Ketawa Comedy Club baru mau buka. Nah kita tuh udah di lock jadwal untuk salah satu show di situ dan kita berduanya nge-MC di juga. seminggu pertama untuk show mereka itu. Nah terus setelah kita masuk, mereka ada beberapa job kok kita diganti dengan orang yang lebih bagus ya. Iya. Dan kayaknya profilnya tambah kami baik-baik aja. Berarti kayak pemain tambahan gitu ya. Iya. Emang gitu. Improvindo gitu, hilang satu ini nggak ngaruh juga gitu. Gitu. Iya benar. Itu ada member kita juga ada Randika Jamil. Iya. Kang Dika kemarin ngebahas tentang partnernya di sini. Di sini juga bisa kali bahas tentang Improvindo gitu. Nah. Siapa? Nggak usah. Dari semua anggota grup Improvindo siapa yang paling nyebelin? Kemal. Emang kalau misalnya salah satu kita tiba-tiba nyebelin, gara-gara Kemal lu Iya. gitu. Oh gitu. Iya. Oh, iya. Memang podcast hancur tuh bikin nama kan karena udah tau Kemal akan hancurin podcast itu ya. Gak usah ganti topik. Tapi sakit sih kalau gua ada di podcast. Kan di Improvindo, berarti kayak abang-abang aman aja semua kerawanya. Enggak sih, semuanya Biasanya punya. di grup itu punya, apalagi berlima nih, berlima itu gampang banget untuk menghilangkan salah satu biasanya. Ini
koalisi berdua. Ini nggak punya temen nih biasanya nih. Kita punya nyebelin masing-masing soalnya. Oh gitu. Jadi Apa aja ketika tuh? kita mau mencoba untuk membenci satu orang karena dia nyebelin tuh, nggak bisa karena gua juga nyebelin sama. Gitu. Dari masing-masing anggota apa aja yang nyebelin ya? Dari Kang Isman deh gitu. Kang Isman nyebelinnya apa ya? Ada Kang Dika, nanti Kang Dika disebut sama Bang jadi sama Mareno. Isman nggak nyebelin lah, Isman. Nggak nyebelin, cuman kadang suka timingnya nggak masuk. Anjing. Bukan timing yang negatif ya, tapi timing yang jadi lucu gitu. Iya. Nggak masuk tapi yang anjing bodoh. Anjing ya anjing. Aduh, Kang Isman harus diajak di sini. Ayo Kak Isman. Iya lah, Kang Isman. Isman, Terus Bang Reno. gua itu nyebelinnya ya sering gak lucu, terus Itu terlalu Itu spesifik. sih bukan nyebelin ya, anjing mikir. Lu kalau main di Mobile Legends beban lu anjing. AFK aja, AFK gitu. ada ya Silvana Hyper udah gak pernah kena ya anjing. Kan ada beban. Itu permainan beneran anjing. Lu main Mobile Legends kan? Enggak, main Mobile Legends. Main Mobile Legends. Iya, ini main Mobile Legends cuma. Silvana Hyper ya, waktu itu sama kita kan. Silvana Hyper ulti ya tahu kan? Sudra ngelok. Ini musuh di sini. Ulti yang ke sini anjing. Gimana? Ngeblur anjing. Kalau gua ya itu sih maksudnya gua menyadari bahwa gua itu apa namanya ya tadi mungkin ya masih sering off form gitu-gitulah ya. Iya, Pasti iya. itu gua menyadari kalau dibanding yang lain gua masih harus banyak menyusul gitu. Apalagi ya menyebalkannya gua. Kang Isman. Oh. Satu-satu kita bahas. Kita bongkar di sini. Oke. Kalau Isman tuh secara personal gua maksudnya Asik lah dia mah. Asik kok sebenarnya, dia tuh asik banget. Dalam grup, Teman dalam- diskusi yang enak. Dalam grup gitu. Kalau misalkan tadi timing tuh mungkin Ya, masuk dalam nah grup ini gitu. kita buka semua lah ya. Maksudnya Iya. gua ngerasa Improvindo itu kita dari 2000 berapa dik? 2012. 2012 sampai sekarang artinya udah 11 tahun. Iya. Gua ngerasa sebagai bagian dari Improvindo secara grup tuh juga bertumbuh gitu. Iya. Nah, dulu itu kita sempat ada di fase kayak misalnya Isman kan problem utama dia karena dia basicnya penulis. Jadi kemampuan dia untuk verbalnya kan suka terbata-bata gitu-gitu loh. Oh, suka ditulis dulu baru dilihatin penonton gitu. Ya gitu. Karena dia lebih ke ini kleper apa. Dia lebih ke kreatif megang matador. Enggak, itu masalah utama Isman. Kalau lo kenapa lo mungkin Zugeng yang pernah lihat stand up Isman terus Isman Bliebert gitu-gitu karena basically dia sebenarnya penulis. Oh, gitu, Nah, iya. awal itu kita ngerasa kayak ya tadi gimana ya, tapi pada akhirnya kita tuh secara grup gue bangga akhirnya kita bisa membuat Isman menjadi titik kelucuan Improvindo juga gitu loh. Nah iya, itu iya, kita iya. yang secara organik kayak kita Oh iya benar. itu menurut gue itu membanggakan. Ilmu komedi lah, ilmu komedi. Bukan Korbannya ya, menjatuhkan. korbannya dalam grup ya biasanya. Betul. Ya. Ketika dalam sebuah grup itu terlihat nih kayaknya nih nggak akan pecah nih. Iya. Justru kita akan tebelin Iya, dia gitu. biar pecah. Nah, Biar itulah pecah. spirit grup yang gua ngerasa Improvindo tuh dulu nggak kayak gitu tuh, tapi pada saat berjalannya waktu sekarang kayak gitu Iya. gitu. Karena harus mempadukan gaya komedi masing-masing kan. Betul. Itu juga. Nah, terus kalau Dani Langsung ke Kang Dani. kalau Dani mana? Gua juga banyak lah maksudnya hal-hal yang kayak kadang-kadang gua kalau di panggung tuh euforia yang tidak terkendali, ngerti ya sih? Oh, lagi hype tinggi nih. Hype tinggi, kadang kata-kata yang tidak terkontrol keluar gitu, terus ada hal-hal yang akhirnya mungkin bisa menyinggung teman-teman kayak gitu karena euforia di panggung lah ya gitu. iya. Tapi Tidak gue senengnya terkontrol. dari dia ini, dia tuh kadang-kadang suka ngasih masukan. Misalnya gue ngomong apa terus dia tiba, nggak gitu, terus gue ngebantah lagi dengan enggak loh, dan gini, oh yaudah. Jadi dia kayak cuman ngebantah terus dibantah lagi, oh yaudah. Gitu. Nggak mau memperjuangin Enggak, karena benar aja. Gua males gua kalau misalnya tiba-tiba menurut dia benar dan gua benar terus enggak nih. Gitu gua harus nyari kesalahan, nggak Iya. bisa. Kalau gua menurut gua benar ya udah ikut aja gitu. Jumawa sekali ya. Iya, itu Bukan yang Jumawa, diajarkan lebih Pak ke males. Prabowo. Iya, lebih ke males ya. Enggak males aja. Lu mah sujon dulu sama orang itu. Kalau kalian di sini sama Moreno. Iya, apa yang disampaikan sama Reno lah. Kalau yang banyaknya yang saya tahu saya tidak akan sebarkan di publik lah. Biar saya aja yang tahu. Wis. Gitu. Ya saya ketangkap bareng aja karena dia nyebelin itu.
Kenapa aja sih. nyebelin ditangkap saja? Nggak Susah ada dikasih, masalah. susah dikasih Iya, tahu. batu, Udah, batu. Oh, gitu. Untuk Rasa beberapa selalu hal. benar, orang lain salah gitu. Kayak mau manggung nih kita dulu lah, entar Kayak no, itu salah, baiklah gitu. Udah biarin lah gitu. Enggak, kalau sebelum manggung ngurur banget itu nggak dari gua terus loh. Dia juga yang ngajak pernah. Iya. Dari Kang Dika ada nggak? Ini ada Kang Dika langsung di. Iya. See the funniest man in Yes. ya, dia tuh lucu banget lah Anime. gitu. Improv Indo tuh kekuatan kelucuannya adalah Dika dan Dani. Ini keluasan. Dika itu adalah kalau kita main improv manggung nih ya, mau manggung berapa games pun dia paling banyak main karena dia paling lucu. Dia paling lucu. Cepet ya Kang Dika ya, mikirnya cepet banget Iya. ya. Cepet banget, mikirnya cepet banget. Cepet ya. banget dan emang kan papan atas ya maksudnya. Wah, edan Enggak, lah. itu Biasanya Kang Dika. orang dengan masalah yang banyak itu Tapi mungkin kita nggak sadar ini mungkin ini baru kita baru omongin di sini ya. Ini kita juga mungkin baru kita kasih tauin di sini spesial bahwa mungkin juga kita tidak sadar bahwa kita mengandalkan Dika segitu ya sampai Dika tuh mengorbankan keluarganya. Aduh, ini Tasya udah dibahas keluarga. Dari kemarin gua mau nyinggung itu tapi ya udah bilang tamunya. makanya gua Benar. Benerin juga. Pokoknya gue respect sama Dika tuh dimanapun dia berada dia akan memaksimalkan kemampuannya Iya. untuk all in gitu ke situ gitu. nyawanya improv Makanya itu ketika Dika dan dia ada Dani. permasalahan di podcast Ancur, gue tuh paham banget Iya. gitu. Emang anjing nih orang gitu. Tinggal nunggu Patra sama dia apa hancurnya ya. Geser lagi nih, satu lagi ke kamu Mosidik. Ya. Mo Sidik itu Oh ini dia tuh energinya terlalu banyak ya menurut Iya. gue ya. Jadi Dan di panggung tuh idenya liar, tuh banyak liar. banget. Kadang kita tidak bisa menampung idenya itu. Saking liarnya gitu ya. Terus energi yang dia punya itu tuh kadang menutupi energi kita gitu sampai yang nah, si Mo ini gitu. Kenapa si Mo ini gitu? Kayak yang anjing yang make si Mo nih kayaknya gitu. beli dari Isman. Utaranya masih gitu-gitu doang. Beli dari Kang Isman, kamu yang make, yang ditangkap Kang Dani sama Bareno. Ah, cepunya jelas kan. Punya Anda berarti ya. Tapi yang jelas ketika kita punya sebel sama Mo tuh selalu ketutupi dan kebaikan-kebaikan dia yang wah Iya, satu iya. banding berapa lah gitu dibandingkan dengan ketika kita mau menilai dia jelek tuh. Wah, Gini, mungkin di antara kita berlima ya, di samping ya tadi misalnya ada sering, apalagi akhir-akhir ini kita sering maksudnya berdebat lah gitu sama Mo, terutama maksudnya ya untuk urusan games ya, maksudnya pekerjaan ini berdebat yang sehat menurut gue gitu. Tapi di antara kami semua, walaupun kita misalnya sering beradu argumen sama Mo, tapi kayaknya gue harus bilang bahwa Mo tuh adalah anggota Improvindo yang paling sayang sama kami semua. Iya, kayaknya dia tuh sesayang itu sama Dika, sesayang itu sama gua, sesayang itu sama Dani, Iya. sesayang itu sama Isman gitu. Itu yang gua harus bilang ya. Iya. Di samping memang ya ada aja pas perdebatan, obrolan gitu. Itu soal kerjaan lah ya yang kayak gitu ya. Kerjaan gitu sih kalau Secara personalnya sayang banget gitu. Iya. sayang banget dia mah. Waktu di penjara sering datang juga. Datang dia Wah. ngunjungin kok dia sama lu sama mana ya? Sama Dua Dika, ada. sama Sama Gilang, Gilbas. sama Gilang waktu itu sama. Isman nggak? Isman sendiri, tapi waktu pas kita udah pindah di lapas Nggak boleh nggak masuk boleh dia. masuk Isman. Isman, katanya. Karena kan dia intel kan. Ya Intel kan nggak boleh masuk Iya. ya. Kalau ada tujuan tertentu. Iya. Sama dia tuh mau nyari Pokemon nggak ada. Pokemon belum ketangkep man kata sipirnya. Pokemon masih backingannya kuat katanya. Pokemonnya backingannya kuat man. Tapi ya gitu lah maksudnya. Nah, Improvindo mana bukan grup pertama ya. Dia dulu di API kan ngegrup juga. Oh iya ini grup kedua ini. Dulu Aduh di API 3. API API 3 angkatannya Rina Nose dulu. API 3 yang API grup 3. apa aja tuh? Namanya Cair grupnya tuh. Yang barengan sama Rina Nose, Rina Jurnal apa grup siapa ya? Rina tuh naon sih grupnya? Jurnal namanya, Jurnal. Wah itu lebih pelik lagi tuh grup itu tuh. Jadi grup itu personilnya itu percaya sama sesuatu yang goib gitu ya. Jadi tiap malam itu yang bikin akhirnya saya minta pulang sama mama tuh masih inget tuh, mah aku mau pulang aja mah nggak kuat. Kenapa? Ya kita di sini bukan nulis materi, malah nyembah baskom. Jadi tiap malam tuh kita berdoa
Di baskom yang ada airnya untuk minta lucu. Awal-awal tuh gue kayak tersirap untuk percaya gitu, tapi pikir masa iya goib bisa ngelucu kata gue, terus bisa ngasih kita materi lucu kata gue. Yang lainnya mau bikin materi latihan kayak gitu. Kita berdoa terus di baskom lucu. Mana sampai berapa besar? 5 besar. Tapi kalau udah doa di baskom itu berarti udah pernah terjadi dan lucu dong. Maksudnya kepercayaan itu ada. Tidak sepertinya. Ada yang lebih tidak lucu aja. Iya. Jadi yang pulang yang mereka. Ya ada momen yang anjing kok materi gini semua orang ketawa gitu. Oh, yang ketawanya emang keluarga ya, wajar. Kirain karena berdoa Tapi di SMS kan baskom. dulu sistemnya tuh. SMS. Sampai 5 besar. Nah, Improvindo bukan grup pertama kalau buat gua, ini grup pertama gue. Nah, gua tuh ngerasa banget kayak kita kan komik individualis banget ya. Kita nggak mikirin yang paling gampang lah. Kita kalau mau ngumpul atau mau latihan kita Open mic, kalau datang. stand up mau latihan nggak perlu nunggu jadwal orang. Oh iya. Ayo Improvindo mau latihan harus nyocokin jadwal. Dan 5 orang. 5 orang. Iya. Dari situ aja tuh. Dari 5 orang yang paling sibuk siapa? Kalau sekarang Dika, Dika. udah pasti Dika. Padat banget. Bisa aduh 2 minggu ini gua nggak bisa gitu. Sebulan ini gua nggak bisa gitu. Setelah itu bohong. Setelah Dika yang paling sibuk selanjutnya adalah gua. Sibuk nanya jadwal Dika kapan kosong. Emang paling sibuk tuh dia yang paling peduli sekarang sama Improvindo biar ada kerja. Kebetulan selain memang itu ya. 2000 kita tahun berapa yang bikin Improvindo Live tuh? 2017 kali ya, dari 2018 2017 ya Dik ya. Mas Ucu. Ya yang di pavilion itu. Nah, dulu tuh awal-awal yang ngurusin Improvindo tuh mau. Setelah itu gue take over ya, yang ngurus jadi gua gitu. Jadi gua dari sejak itulah gua ngurusin anak-anak, misalnya bikin ide apa, terus jualin gitu-gitu. Proses dealingnya, payment segala macam gitu. Dari situ gua Manajer juga berarti. Iya, termasuk maksudnya manajer. yang handle sekarang gua. Dia lagi berlatih dan mentalnya juga harus siap ketika memang tampil di publik nggak ada yang mau. Musuh belakang layar lebih baik. Dan gitu anjing. Dia mau menerima takdir. Karena mungkin orang ngeliatnya kayaknya Bang Reno di Improvindo itu bingung, selain Improvindo stand up apalagi Bang gitu. Kalau Kang Dani kan banyak gitu. Oh, teras belakang sekarang ada. Ya terus belakang berdua Ya, juga dong. Iya. Berdua. Karena ya saya kalau yang sendirian ya jualannya paling yang MC Oh, stand yang up, MC juga ya berarti gitu. stand up. Ada jobnya dia yang ngejual-jualin orang itu. Ada juga misalnya ada ya kayak makler lah, agent gitu. Komik-komik juga banyak yang dapat kerjaan dari Reno. Human trafficking. Nggak sampai segitu. Emang cocok dia Memang banyak komik-komik yang gue janjiin kerja di restoran. supplier diskotik. Enggak anjing, nanti ternyata ada beneran polisi yang nonton. Lah emang kenapa supplier pekerjaan kan nggak apa-apa. Iya, Pekerjaan nggak benar. apa-apa. Nah, gua tuh ngerasa as a group awalnya tuh susahnya di situ tuh, nyari anjing kita mau ngumpul aja susah banget gitu, iya. mau latihan, jangankan ngomongin ini deh, ngomongin ada job nih, misalnya gua ada yang kontak mau tanggal segini, sesimpel kayak kecepatan orang ngebales tuh kan beda-beda ya. Iya, Kecepatan. Nah itu tuh, misalnya gua chat Dika, kalau pas lagi dia megang HP lagi nyantai, kadang-kadang balesnya langsung. Oh, personal nggak di grup? Iya, pertama di grup, Oh. tapi kan dia ini harus saya japri lagi setelah cek grup anjing. Terus ada dia balasnya di japri oke, tapi terus nggak balas di grup kan, maksud gue. Ya itu seninya. Nah Iya, itu kan iya. yang nggak ada di stand up kan, Rin. Iya, benar, Stand up itu kan benar. kita sendiri banget. Individual banget. Nah, tapi gue senengnya, beruntungnya, ya kayak misalnya di Improvindo, si Dika dengan kepadatannya, si Dani dengan apa dia males meetingnya segala macam, tapi misalnya gua melakukan apapun untuk Improvindo, teman-teman tuh selalu, oh ya ayo, misalnya kayak gitu. Nggak Iya. pernah jadikan, ada yang tipe yang udah mangga suportif terus nyusahin gitu, ada yang gitu kan. Iya, Nah iya. ini teman-teman misalnya pas lagi mereka emang sibuk, gua bergerak atas sama Improvindo, terus mereka bilang, misalnya dapat job apa, mereka langsung, oh ya ayo no gitu. Jadi gue memanage-nya pun sangat terbantu gitu. Karena skill dia untuk ketemu sama orang jago banget. Kalau Kalau nggak buat jadi manajer aja.
Enggak, manajer. Karena gue memang lebih, gue tuh memang masih suka menghibur orang. Iya. Oh iya. Gitu. Plus memang ya sambilannya kalau memanage satu atau dua orang yang itu terus kayaknya gue juga nggak bisa. Bosan ya? Iya pasti bosen. Gitu. Gue lebih cocoknya kayak gini misalnya ngurus teras belakang nih sekarang Improvindo gitu. Plus diri gue gitu. Itu kayaknya seru gitu. Gitu. Dan pernah khawatir dengan apa yang kamu kerjakan ketika kamu mencintai itu, kerjaan itu akan datang dengan sendirinya. Wih. Kenapa gua mau? Kenapa gua mau ya? Kenapa gua mau ya? Oke, kalau ngomongin soal negara Jepang, bisa dikatakan sebuah negara yang jadi destinasi wisata bagi turis di seluruh dunia. Yang pertama, secara kulturnya mereka cukup kuat. Jepang adalah negara yang tetap menjaga kulturnya dengan baik. Terus yang kedua adalah objek wisatanya banyak banget. Lo bisa pergi main ski, lo bisa lihat Gunung Fuji, dan juga bahkan lo bisa main ke tempat hiburan seperti Disneyland di Tokyo. Terus yang paling disukai di Jepang adalah kulinernya. Ada sushi, ada sashimi, terus juga ada dessert-dessertnya juga. Ada taiyaki yang kue berbentuk seperti ikan, dan juga ada Tokyo Banana Cake. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu, nggak perlu jauh-jauh ke Jepang, nggak perlu nitip-nitip sama temen kalau pengen dapetin rasa Tokyo Banana. Karena di sini sudah ada. Ada Tokyo Banana Classic dari Vape Zoo pastinya, ada yang versi freebase dan juga ada yang versi pods friendly. Lo suka pakai RDA, pakai RTA, pakai RDTA, pakai Ayo, lo bisa pakai di sini. Kalau lo suka pakai pods, langsung pakai yang versi pods friendly-nya aja. Jadi gampang kan? Gak perlu boros-boros, perlu ke Jepang untuk dapetin rasa Tokyo Banana yang legend itu. Lanjut lagi guys. Ini kita coba agak ke dalam sedikit. Ya. Kita ngebahas tentang suatu tragedi. Ini tragedi nggak sih sebutannya atau ya udahlah kemalangan Ini atau adalah apa gitu? keberuntungan aku sebagai manusia yang diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Respect. Karena waktu itu aneh banget. Waktu itu kan kita job bareng ya Bang ya? Yang Di Super stand up. Oh iya, UPJ ya? UPJ stand up. Anjir ya beda berapa hari ketangkep habis itu. Iya, 2 hari setelah itu ketangkap lah komika pakai narkoba dengan inisial MD terus RN. Nggak ada lagi ya? Iya kan? MD siapa? McDanny. RN, nah gue tuh sempat ditelepon sama orang tua gue, RN ini jangan Rin ya. Enggak dong. RN itu kan ada R, ada N-nya ini apa gitu. Tapi bisa I dong di antara R. Iya, itu dia, enggak aman, bukan saya. Terus keluarlah itu foto. Oh, berarti bilangnya aman bukan saya, bukan aman Rin nggak make kok gitu. Tapi bukan saya. Enggak. Karena lu nggak mau berbohong sama orang tua, lu masih pakai gitu. Iya ya. Ini berdua ada apa nih? Itu ketangkep langsung habis acara 2 hari ya setelah itu? Iya kayak 2 hari. Barengan? Iya, barengan lah. Barengan. Emang Jadi, berdua gitu. gue tidak mengundang dia. Tapi Datang dia ke kosan pada saat itu. Dianya memang nelpon gue. Gue nebeng nginep di kosan lu ya, karena dia dari Bandung, kan dia tinggal di Depok. Iya. Itu hari Sabtu ya, malam Minggu ya. Ya, malam Minggu. Minggu subuh lah kita ketangkep. Sekitar jam 10 malam, dia tuh nelpon dari Bandung. Gue nebeng lah nginep rumah lu, kosan lu. Karena besok MC di Car Free Day. Bundaran HI. Di Bundaran HI kan dekat dari gue daripada dia balik ke Depok gitu. Ya udah. Nah, terus disitulah dia datang pas gue udah mesen, jadi make pas begitu ini tangkap. Langsung tangkap dua-duanya berarti. Iya. Kalau nginep di rumah saya mungkin nggak ketangkep kali ya. Nah, itu kalau gua tahu lu make juga, gua pasti di rumah. Kalau gue juga ke rumah lu, Dani doang yang di gua, berarti Dani yang ketangkep. Oh iya juga. Iya, ngapain gua ke kosan lu? Lu nya nggak ada anjing. Itu berapa lama ya waktu itu dulu ya? 11 beda-beda. Beda-beda. Gua 11 bulan, Reno itu harus 1,5 ngurus tahun. banding sampai ke tingkat paling tinggi. Itu 14 tahun. 14 tahun belum Mohon maaf mas, kelamaan mas. 14 bulan. 14 Enggak, bulan. setahun setengah. Tahu setahun setengah dia. Jadi kalau secara vonis, gue itu 1 tahun 6 bulan dan itu 1 tahun 4 bulan. Kenapa beda bang? Karena barang bukti itu punya gue. Oh, gitu. kalau Kang Dani itu sebagai penikmat. Ya sama-sama Sama aja menikmati, sebenarnya sama-sama menikmati. menikmati, cuman itu kepemilikannya di gue. Jadi gue ada faktor lebih memberatkan lah gitu. Sebenarnya yang Reno nggak ketahui itu, gua kan ngobrol sama Hakim kan. Iya. Khusus. Hakim Pak siapa Hakim. nih? Hakim siapa? Gua tahu lu Dan.
Lu mah kena asapnya doang. Wah, gue putusinnya segitu ya. Iya, Pak, saya kena asap doang. Karena gini, karena kenapa Ada- Dani bisa 1 tahun 4 bulan, gua 1 tahun 6 bulan? Karena rezeki Dani sebelum ke Tako lebih bagus, sudah itu aja. Iya. Enggak ada bayar-bayaran gitu, enggak ada. Gua kan bilang bayaran. Nggak bilang Iya, bayaran. rezekinya bagus. Tapi ada sih. Bukan gua. Itu kan bareng tuh. Di Bareng. lapas bareng juga satu sel. Beda. Di Polres, iya 1 sel. Heeh. Di Polres tuh kita 4 bulan ya. 3 bulan lebih seminggu. 3 bulan lebih seminggu. Barengan terus tuh. Nggak Satu dibuka. kamar, 3 dibuka. Disuruh stand up. Dikeluarin cuman kalau ada yang ngebesuk. Oh, gitu. Sendiri-sendiri. Apanya? Kalau besuk sendiri-sendiri Nah, keluar. tergantung kayak misalnya si waktu Dika Gilang mau datang emang mau ngebesuk gua sama Dani jadi keluarnya berdua. Bareng, ya gitu. Kadang-kadang kalau orang tua gue yang besuk yang keluar cuman gue. Ada Bibi kakak besok. besuknya ya berarti Dani doang yang keluar Dan gitu. besukan itu pasti akan kan biasanya bawa makanan segala macam, makan bareng-bareng satu sel gitu. Ya awal-awal tuh waktu masuk sel yang pertama itu tuh ya adaptasinya cukup lumayan berat lah ya gitu, sampai akhirnya bisa berdamai dan bisa menguasai satu area situ gitu. Dalam artian menguasai itu kita nyanyi bareng Itu gitu. masih dalam di Polres. Di Polres, tadi ya itu. gitu. Dia nyanyinya Menghibur. di grendel gitu di pintu grendelnya. McDonald ngibur dong gitu. Nyanyi gitu. Nyanyi, orasi. Terus Itu dimarahin siapa? sampai dimarahin sama orang reskrim. Kan ya nggak tahu kan nyanyi lagu bento lah. Bento, ya. Bongkar ya. Bongkar. Nyanyi bongkar, tiba-tiba di tengah-tengah tuh orasi gua gitu. Di penjara ngomong nyanyi lagu bongkar, satu penjara nyanyi apa nggak takut polisinya dibongkar beneran tuh penjara. Di belakang saya gitu. Bongkar, apa gimana sih lagu bongkar? oh ya, bongkar. Itu Oh ya, kok nggak ada yang jawab, udah bongkar aja udah hilang napinya. enggak, di belakang itu reskrim kan, bukan. Pada datang tuh semua tuh. Berisik lu! Gara-gara lu! Masuk sini lu Medani katanya, semua jadi berisik, bukannya mikir di penjara, malah seneng-seneng katanya. Ya bapak kenapa nangkep? Kenapa kita nggak berisik ya? Iya, kalau nggak mau berisik mah nggak usah nangkep kita. Heboh tuh, Heboh, dorong polisi heboh. itu rame-rame. Nah, napi-napi lain lihat Kang Dika sama Kang Dani. Terhibur aja. Iya. Ada Mereka fakta- udah tahu. Fakta menarik tuh kan akhirnya kita itu bukan jadi pakam lah, paling tertua karena yang lain sudah pindah, kita yang dituakan lah di situ. Di kamar Polres situ. ini. Isinya berapa waktu itu? Berempat. Enggak, paling penuh kita 11 dan kalau di Polres Iya, mah. 11 tuh udah bener-bener Pernah 14. Oh ya pernah ya. Pernah 14. Itu bener-bener Kecil yang lu banget. tiduran tuh harus lurus, nggak boleh kayak gini. Susun kayak gitu Nah, ya. terus begini, itu pun tidurnya udah kulit kita mukul Iya, gitu. iya, mepet banget berarti gitu. Fakta yang menarik tuh ini sih. Jadi gua kan selalu ngajak sholat bareng kan. Ayo sholat gitu, gua ngimamin gitu di itu semua sholat. Ternyata pas gua keluar ketemu sama orang, maaf nih Kang McDani, waktu dulu lu ngajak kita sholat, lu sholat kitanya mah kagak. Ya anjing, pura-pura respect lu. Nah, kalau pas udah di lapasnya beda blok dan ini blok pesantren, gua yang blok biasa. Kenapa Cuman dibedain? masih satu area, cuman kayak beda sebelahan doang gitu loh. Enggak, penampungan. Jadi penampungannya tuh dipakai untuk pesantren. Ya, jadi- Bloknya bukan cuma penampungannya. Iya, bloknya, tapi ada penampungannya memang itu buat tempat pusatnya untuk belajar agama gitu. Gua lebih Milih ke sana aja milih gitu. ke sana, takutnya gua kalau misalnya di kamar atau di mana ntar ada yang tawaran-tawaran kayak gimana, gua ikut gitu. Emang ada yang di kamar. Ya takutnya, kan gua nonton film kan banyak di dalam. tawarannya. Iya, di film Di dalam. banyak tuh. Nah, yang- belum Dulunya di dalam, oh. di luar. Oh, emang bisa keluar? Bisa. Kan keluar ke main basket bisa. iya, Bisa, iya. kan. Apa aja kegiatan-kegiatan biasanya kan kalau apa sebutannya napi ya di sana ya. Warga binaan. Kalau sekarang nyebutnya WBP, Warga Binaan Pemasyarakatan. Warga binaan. Iya. Iya, disuruh bikin kreativitas kayak disuruh ngeband atau Ada. bikin prakarya gitu. Nah, karena gua di pesantren, ini benar-benar kurikulum pesantren di luar sama gitu. Jadi yang ada disebutnya grup-grup apa ya, muhadoroh gitu, grup pengajian gitu.
dengan nama yang berbeda itu selalu diwajibkan setiap Jumat menampilkan sesuatu. Misal Jumat ini grup gua menampilkan orang ceramah, menampilkan orang bernyanyi, terus bikin sketsa komedi kayak gitu. Nah tiap Jumat tuh selalu ada show. Dan kadang-kadang siapapun grupnya gua selalu yang jadi MC-nya kayak gitu. Oh, gitu. Seru aja di dalam tuh seru, Rin. Bener. Beneran Pesantren. nggak seburuk itu. Tidak seburuk itu. Nah kalau gua kan di kamar tuh, maksudnya bukan di penampungannya, di kamarnya. Introvert di sana gitu. Bukan Di kamar aja. Enggak ya, keluar dong. Masa udah padahal bisa dibuka kan kalau di lapas tuh enaknya ada jam kita dibuka grendel istilahnya. nggak selalu di. Jadi jam 8 pagi tuh kita dibuka sampai jam setengah 12, jadi bisa ya keliling berkeliaran lah, beraktivitas Kayak gitu. masuk ke kamar-kamar orang. Iya, kayak ke komplek-komplek orang aja. Iya, gitu ya? gitu. Iya. Nah, nanti siang ditutup jam setengah 12, buka lagi jam setengah 2 gitu. Setelah Gitu. apel siang baru buka lagi sampai jam setengah 2 sampai jam 5 gitu. Ditutup, dikumpulkan tuh untuk dihitung lagi gitu. Diapelin Ini lagi. pada keluar nih. Dibalik lagi. Balik lagi hitung dulu Hitung nih. dulu. Iya. Boleh keluar lagi gitu. Karena itu pas biasanya bagian ganti shift juga penjaganya kan gitu. Nah, iya, terus iya. selain itu gue tiap sore itu selalu main pingpong. Makanya gue di dalam itu keluar-keluar oleh bisa pingpong. Gue juara 3 bro. Di antar blok itu juara 3 gue. Senapi itu berarti. Iya, selapas itu gue juara 3. Juara satunya jago banget berarti udah lama jago dia. banget. Dia pelatnas lapas. Iya, Tapi pelatnas. Kirain anggota napi gitu. Iya emang anggota napi. Iya, Dia napi. mainnya napi. Dia pelatnas bro, hukumannya 20 tahun. Oh gitu. Sengaja jago ingin banget. mendalami pingpong. Dia Iya, sengaja masuk kedalaman. terlalu dalam dia. Terus, nah gue kalau biasa siang, buka grendel jam setengah 1 tuh, biasanya gue langsung ke gereja gitu, sholat. Oh ada di gerejanya di sana. Enggak sholat dong. Kalau di lapas tuh diizinin. Ada gereja, diizinin ada. kalau di lapas. Lebih mudah bikin gereja di lapas kayaknya. Masjid Iya, lengkap ada. Vihara ada. ada. Bahkan kita berdua akhirnya jadi salah satu personil grup band. Iya, ada band lapas pemuda, lapas da namanya. Terus ya pasti kita tuh kalau ada acara-acara yang MC kita. Sampai waktu itu Sertijab Kalapas aja yang MC kita. Sertijab Kalapas kita yang MC loh. Terus ada kan tiap tahun tuh mereka tuh ada kayak Porsenap ya, pekan olahraga seni napi. Iya. Persenap. Bukan olahraga seni napi. Iya, nah itu antar blok biasa ada yang lomba basket, 3-on-3, ada yang tadi volley, badminton, pingpong, Dan atletnya juga dari berbagai macam kalangan. Ada pembunuh, Iya. ada bandar, ada banyak lah. Nah, terus kalau waktu itu pas futsal, kita berdua jadi MC dan komentator. Oh iya, nggak jadi mau biar main. seru. Ada momen waktu itu ya, pas agak panas gitu. Napinya berantem. Iya, jadi kayak agak panas, sudah mulai panas. Napia tuh kan waktu itu wasitnya petugas ya. Iya. Cuman kayak petugasnya emang badannya ayah kan mana tuh sih eta numblok. Oh, tinggal gue sendiri, dia udah bebas. Jadi udah agak panas gitu. Terus gue langsung megang mic, gue yang megang mic langsung gue tenangin. Woi, gitu. Jadi tenang gitu si tensinya. Di dalam itu napi-napi suka berantem masalah-masalah sepele juga nggak? Kayak kalau di film kan kita lihat ada blok-bloknya nih, ini geng narkoba, ini geng ini gitu. Disebutnya bukan grup, apa disebutnya tuh ya? Enggak sih, kalau sebenarnya ya tongkrongan aja. Kalau di geng-gengan di Indonesia sudah nggak begitu ya. Bukan Seenggaknya geng di ini lapas kayak gua. persaudaraan di satu daerah. Oh, iya. Dari Jawa, Malang kayak gitu kumpul. Ya misalnya gitu, Sunda, atau yang DKI, gitu, atau yang kumpul. mana gitu. Nah, tapi kalau di lapas yang kita kemarin, kalau berantem yang gara-gara hal sepele sampai meluas gitu, enggak sih, Udah nggak ada sih. Kalau gue dapat cerita ya, misalnya kayak di penampungan kan kalau lu bagi-bagi makanan gitu kadang-kadang suka ada yang gesekan juga tuh kadang-kadang gitu, suka ada ya kalau tapi ting di mana di Kalau di gua karena pesantren ada aturannya, jadi kalau misalnya ada yang melanggar itu ada hukumannya. dihukum sama pengurus. Sama Ngapalin pengurus. ini, hafalin ayat atau apa. Hafalin ayat gitu, terus nanti dites lagi kalau nggak bisa hafalan dihukum. Nah kalau Gila. misalnya
Enggak ditambah. Udah pakai dia ini, mah pakai masuk kata. dia udah masuk situ dihukum karena kasus narkoba, di dalam dihukum karena nggak tertib. Dan ada ini ya kan, kalau misalnya di lapas tuh ada yang namanya Celtic. Jadi Celticus. itu sel untuk orang-orang yang bermasalah. Yang benar-benar nggak ada lampunya, terus toilet di situ, Di gitu yang borgol gitu. nggak di borgol sih, Kakinya nggak. dikasih bom atom. Nggak Kalau sih. dia kabur agak jauh, war Enggak, gitu. Mas. Enggak gitu, Mas. Enggak. Itu kakinya dililitin sama bom shack, bukan bom atom. Cuman di mukanya itu ditaro LED, terus ada pidato ketum. Dengan iringan backsound Aldi Taher. Itu penyiksaan banget. Sama lagu Ibu Pertiwi. Itu. Tapi di ada kejadian-kejadian yang akhirnya kita juga tidak mau melanggar aturan gitu ya, karena ada juga yang di dalam setelah masuk CLT itu bunuh diri gitu. Nah ya mungkin kelamaan di situ. Pernah juga pas waktu itu Ada yang loncat dari menara. Kok bisa? Dia ke ya menara? stres. Jadi di area tengah tuh ada kayak tower gitu loh. Tower dulu bekas apa tower itu? Tower Kayak itu bukan yang di pinggir-pinggir gitu ya? Bukan, jadi ada Oh, tower itu air. tower penjaga. Kalau ini bukan tower penjaga. Ini tower air. Oh, tower air. Kayaknya dulu tower air atau apa di tengah gitu. Nah, sebenarnya itu udah dikasih kawat bahwa biar orang nggak bisa naik untuk melakukan hal kayak gitu. Waktu itu dia kayak mungkin udah gelap mata, itu kawat diterabas gitu, terus jatuh, nggak meninggal, patah kaki. Tapi tangannya pedih kena kawat gitu. Tapi akhirnya meninggal dia. Tapi akhirnya meninggal di Tetanus. klinik. Bukan tetanus. Malu dia. malu dia. Kena batinnya gitu, dia kena batin gitu. Anjing emang, anjing. Malu dia. Dia bunuh diri. Maaf ya Tere, maaf ya. Bunuh diri nggak jadi itu malu bro. Malu bro. Itu yang akhirnya gua sempat mau bunuh Dicengin diri. juga nggak kayak gitu biasanya? Enggak dong, masa dicengin. Nggak, maksudnya di dalam penjara gitu. Ada kayak kalau di luar kan kayak lu apa narkoba lah apa bunuh Ya gua dicengin, jadi dicengin kayak kan gua nangis lah ya, maksudnya di penjara tuh nangis karena mikirin anjing anak gua gimana nih. Oh, iya. Gua nangis. Ceelah nangis. Hukuman lu mah kesini cuma numpang pipis doang katanya hukuman. Numpang pipis maksudnya gimana? Ya paling setahun 2 tahun. Anjing numpang pipis setahun 2 tahun gimana itu ya? Ya, pas kita tanya hukuman mereka berapa? 6 tahun, 12 tahun. Ada yang jadi di dalam Ada yang bolak-balik. Ada ya bolak-balik mah banyak. Ada Udah yang akrab dia sama anggota dengan Udah akrab, tos-tosan datang. Weh bro, masuk lagi. Iya bro, gila gokil. ada yang ini udah ditangkap nih hukuman, terus ternyata di dalam masih menjalankan bisnisnya. Ada hukuman lagi, misalnya pertama hukumannya 12 tahun, ditambah lagi ada hukuman 18 tahun. Sampai di dalamnya pernah ada rekor 35 tahun kalau ya? Iya 35 apa 40 tahun total hukumannya. 35 tahun. Itu iya. belum termasuk remisi ini dan lain-lain berarti ya? Enggak, itu Biasanya kalau vonisnya. Itu vonisnya. Oh, vonis. Vonisnya itu Iya, vonisnya, iya, gitu. iya. Dan tapi ada apa motivasi dari mereka ketika gua lihat mereka kok nggak ada beban ya. Gua nanyanya salahnya tuh sama orang yang menghukuman yang tinggi. Lu kok nggak bete sih gitu? Lah bete kenapa? Gua mah nggak mikirin mau pulang kapan katanya. Hukuman gua kan tinggi banget. Oh iya, pantesan gua bete karena gua tahu Gua akan pulang. gitu. Kalau dia mah ya gitu. Gua mah nggak tahu pulang apa enggak kata dia. Oh pantesan santai lu kata gua. Gua mau betah di sini deh. Iya, betah banget, santai aja. Kemarin nih kita kan emang masih menjaga hubungan baik ya sama pihak lapas. Kalau mereka kemarin ada acara, kita tuh diundang lagi untuk jadi juri. Mereka tuh kemarin ada kompetisi band ya, kita diundang jadi juri datang sana. Itu kita datang kan diajak terus. Bang, lu masih kan gak ini nunjuk ke satu orang gitu di tempat dia ruang nunggu sidang. Ruang nunggu sidang tuh berarti dia baru ketangkap terus nunggu sidang. Iya. Ingat gak bang sini? Anjing. Orang itu gua bebas, dia belum bebas. Gua datang ke situ, kita ngejur, dia masuk lagi. Langganan. Terus mukanya santai aja. Langganan tuh YouTube gitu, langganan Spotify, langganan masuk penjara. Tapi ada yang bilang kayak gini, memang ada yang dia tuh sengaja datang untuk ditangkap, ada sengaja berbuat kriminal tuh ada karena pengen masuk di dalam, karena di dalam itu dia lebih hidup, bisa makan lah, bisa jadi pesuruh gitu, bisa Karena ngebantu gini Rin, sipir. ini kalau seriusnya ya, di kita itu negara itu nggak memberikan satu formula gimana caranya untuk masyarakat yang pernah menjalani hukuman untuk rehabilitasi biar bisa berkarya lagi di masyarakat. Oh iya. Sebenarnya kan peran negara ya. Iya, itu Kayak bagus misalnya lu
negara-negara maju rata-rata kayak misalnya di US gitu. Setelah lu bebas, lu ada lembaga yang misalnya dia dia di-handle sama lembaga negara ini untuk misalnya dia diberdayakan kerja di store untuk bantu bungkus-bungkus misalnya Iya, kayak gitu. iya. Nah di kita tuh nggak ada. Jadi orang-orang yang memang misalnya kayak hidupnya dia dari jualan narkoba, dia taunya skill dia cuma di situ. Jualan, ya. Jadi kurir Ditangkap nggak nih, bisa, ditangkap iya. misalnya, terus udah bebas, dia pengen nyoba, gue Sesuatu pengen yang baru. hidup bener nih, Iya. tapi gue nggak ngerti gimana caranya, gue nggak tahu, gue nggak bisa apa-apa, dan susah pasti kan karena dia biasa dapat duit cepet gitu, akhirnya dia bingung ya gimana ya gitu lagi gitu, Balik lagi. dan Iya. itu terus pada akhirnya ya ternyata setelah menjalani pun dia ngerasa kayak oh ternyata ya gue bisa menjalani ini, maksudnya bisa tetap hidup gue tetap berjalan walaupun gue di dalam, ya gitu jadi keluar masuk gitu. Ada kok orang-orang kayak gitu. Ada yang kayak gini nggak? Ini mungkin referensi gue masih di film ya bang ya. Iya. Jadi mungkin di penjara dia ini saking jagonya, setelah keluar diangkat sama kepolisian untuk menjadi seseorang gitu. Lu kerja sama gua deh gitu. Gua belum nemuin itu sih. Tapi kalau misalnya Itu lu nonton Catch Me If You Can ya? Bukan Shang Shao. Catch Me juga gitu ya? ada yang gini sih. Shang Shao apa? Xiaosheng? Xiaosheng. Shang Shao apa? Lagu Kenapa jadi Xiaosheng. film Cina? Jadi kan dia si Xiaosheng itu Xiaosheng. Xiaosheng udah dangsa. 谁晓得了？ Shang Shao lah. 谁晓得？ Shang Shao lah. 不是啊？ Don't kill me, teacher. Don't kill me. Aduh dimarahin sama Bram. Tapi ada sih, ada di Indonesia juga yang kelihatan, oh, lu jadi bandar bagus kerja sama gua. Misalnya kayak dia, wah lu kreativitas lu oke ya ini lu. Gue nggak bagus tahu ya pasti. Ada lah sih. Pasti mungkin ya. gue percaya gini. Gue percaya bahwa polisi itu kan punya banyak cara untuk mengungkap kejahatan. Iya. Salah satunya mungkin undercover atau apapun gitu. Iya. Nah, gue yakin pasti itu ada salah satu cara yang ya karena undercover ya kita nggak tahu gitu. Tapi gue yakin sih itu salah Ada, satu ya, metode kepolisian kok. Dan tidak salah. Iya, gue tuh pernah ngelihat salah satu senior gua masuk penjara gitu. Di penjara dia diajarin nyablon. Ya. Nah, setelah keluar itu kayak dia diarahin lu kerja di sini nih gitu. Betul. Dan itu tugas ini namanya Bimpas. Ada Bapas. Bapas. Setelah keluar itu Harusnya. mereka itu selalu nanya gimana sudah punya pekerjaan atau belum. Kalau misalnya belum, mereka mengarahkan. Dan mereka Mengarahkan sudah untuk seperti itu. masuk lagi aja yuk. Kayaknya lu susah deh kalau keluar. Ada yang nggak mau keluar nggak? Maksudnya kayak Enggak sih, enggak. Ada orang masih pengen keluar dulu lah. Senapi-napinya napi. Seminggu mah keluar dulu bos, seminggu nggak apa-apa keluar dulu. Tapi intinya lu ketika lu bayangin kayak nonton film, wah anjing penjara. Hampir semua yang di film itu benar, Ya. gitu. Hampir semua, karena kan film itu berdasarkan observasi juga gitu ya. Iya. Cuman ya mungkin ada yang beberapa yang tidak seperti di film, gitu. Kayak di film itu kayaknya penjara semua pakai seragam, Iya, gitu. iya. Ada penjara kita yang pakai seragam dan Ada cuman di iya. kita enggak. Jadi kita enggak, gitu. Karena kita Penjara kita maksudnya di tempat itu Di atau tempat yang kami lain? kemarin Iya. gitu itu enggak pakai seragam. Tapi Bener. ada penjara yang pakai seragam. Ada yang benar-benar penjara yang super maksimum itu dia one man one cell gitu. Ya. Kalau di kita tuh kalau nggak salah penjaranya masuk dalam standar security deh kalau nggak salah atau medium security prison gitu. Artinya apa tuh? Jadi itu lapas yang level security-nya keamanannya medium, bukan untuk orang yang beresiko tinggi gitu. Jadi ya tadi kayak misal masih dibuka untuk beraktivitas gitu. Kalau Iya, yang iya. di super maksimum lu kayaknya 24 jam atau 23 jam sehari di dalam sel nggak Di dalam dibukain. sel. Itu kayak yang di lapas Nusa Kambangan yang baru super Iya, maksimum security itu Itu gitu. emang untuk yang level atas ya. Iya, berarti itu ya? yang beresiko tinggi. beresiko tinggi yang bisa kabur atau bisa Atau melakukan dia apapun sudah gitu. di dalam tapi masih apa ya itu masih melakukan bisnisnya Kejahatan. terus keungkap akhirnya ya dikirim ke Iya. Penjara apa lapas kelas super. atas berarti itu. Iya. Tapi dengan mereka memperlakukan si warga binaan tetap menggunakan baju yang sama itu tetap memanusiawikan kita gitu, tetap membuat kita, membina kita supaya keluar dari sini lu tidak terlalu kaget dengan kondisi di luar, tapi lu menjadi manusia yang baru gitu. Oke. Karena takutnya pas keluar,
dia tetap pakai seragam itu, nggak mau lepaskan gitu. Aku nggak terlalu nyaman, udah lengket. Setentara-tentaranya pakai seragam, dia nggak akan pakai terus sih. Pasti kalau ada kesempatan lepas pasti lepas, bosen. Pernah diajak kabur nggak? Hah? Pernah diajak kabur dari mana? Nah, waktu yang kita di dalam itu, waktu kita Ini kan pikiran bodoh aja. Enggak, nih, waktu siapa kita tahu di ada. dalam itu ada kejadian yang kabur di lapas kelas 1 yang orang Cina ya. Ya yang Lalu bikin lorong bawah tanah, tembus ke laut selatan ketemu Nyi Roro Kidul. Jauh banget. Itu ada. gitu ya. Itu ada yang kabur tuh napi dari ada kok berita Cece, coba. Tapi kalau kepikiran kayak berusaha untuk kabur, gua sempat kepikiran. Oh, iya. Jadi gua kayak membayangkan lagi filmnya apa yang tentang series penjara itu. Session. Bukan. Bukan series. Series penjara Prison Break. Prison Break. Oh kalau gua kabur apa yang gua harus gitu, gua ada kepikiran tuh. Lu kan bukan si jagoan yang tatuan itu dan Iya, otak lu makanya. nggak sepintar itu sih. Otak lu nggak sepintar. Tapi kalau gua kabur, lah gua pemakai doang gitu, ngapain kabur gitu. Waktu itu pun yang napi kabur itu yang di lapas Dia badan kelas 1 besar itu itu. kalau nggak salah hukumannya seumur hidup apa hukuman mati gitu. Nah, biasanya yang seumur hidup gitu yang pada kabur itu sih. Yang hukuman tinggi, hukuman mati. Hukuman tinggi pun misalnya hukuman 2 tahun pasti dia kabur di awal hukuman, nggak mungkin sisa setahun dia kabur ya. Iya. Dia penjara 2 tahun, nyusun planningnya 2 tahun. Jadi kan percuma. Itu namanya bukan kabur tapi bebas. Sudah bagus sih plan anjing. Udah set. Atas nama Dani bebas. Anjing. Dipukul sipirnya biar masuk lagi, biar mau kabur dia. Tapi itu lucu ya waktu kalau misalnya tiap hari tuh ada panggilan bebas. Oh, itu yang bete tuh. Ada tuh. Jadi seru ya? diumumin pakai Dicengin toa. nggak gitu? Enggak, justru nggak dicengin malah. Di tepuk tangan respect gitu. Enggak. Bete aja gua lihat itu, kita tau gak sedih pasti. Panggilan bebas, Dani Jayawardana bin Dadang Sudrajat misalnya gitu. Udah. Itu artinya harusnya dia tuh udah bebas tapi nih orang belum belum ke bagian regis gitu. Sekedar informasi doang. Iya, ngasih tahu bahwa lu tuh bebas hari ini gitu. Iya. Karena sebenarnya udah ngurus kan prosesnya beberapa hari sebelumnya. Cuman mungkin dia lagi keliling pamitan kali. Mau balik nggak anjing? Gitu. Makanya kalau dari itu tuh kalau bete, apalagi kita berteman sama hukumannya di bawah kita dan mau bebas. Makanya kalau di penjara itu berteman sama hukumannya lebih tinggi dari kita. Ini si anjing pamitan waktu pagi-pagi. Iya, kayak gitu gimana? Oh, ketawa gue malah. Si anjing. Isuk-isuk yang mana ya? Pagi-pagi. Ke kamar Itu orang. juga gue nggak tahu tiba-tiba ada panggilan. Panggilan bebas gitu. Selamat buat Neng Dani Gua sampai sudah waktu itu menjawab sempat- pertanyaan. Gua tuh sampai kepikiran saking keselnya gue sama Dani waktu itu pas diwacorin gue mau masukin tuh biar dia di luar kenal lagi. Bangsat lu. Emang dari dalam udah ada dong berarti dok? Masukin Rinso. Makanya kan dia satu sel sama bandar-bandar. Besar lagi, bandar besar. Gimana Nggak enaknya? ada di dalam Kok tuh nggak ada. di selnya ada lampu-lampu kelap-kelip gitu, kenapa waktu itu? Itu bawa napi sebelumnya. Saya nggak tahu nih ini bebas lu mau cut atau enggak ya. Tapi di dalam penjara boleh bawa HP kan? Enggak. Nggak boleh Nggak lah. boleh. Nggak, kalau boleh apa enggak boleh. Tapi Nggak ada. boleh. Ada mah ada yang nyelundupin mah ada. Buktinya banyak yang kena aja Banyak kan banyak yang nyeludupin lah. Boleh nggak boleh nggak boleh. Pasti aturannya nggak boleh. Kalau ada. 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 berarti. Kalau gua mah pinjem punya sipir. Gua mah Oh, pinjem. posting gitu. Ya punya sipir gua pinjem bayar Ini ada postingan sebulan. nih. Tapi kebetulan di HP yang dia pinjam memang ada kontak phone book dia. Jadi kayak Oh. Enggak kan di itu namanya tuh di copy paste gitu, di apa namanya, di cloning gitu. Tapi aturannya nggak boleh. Nggak boleh, ya. Iya, karena sebenarnya ada fasilitas telepon juga buat telepon ya, keluarga. dari lapas menyediakan fasilitas video call, apalagi pas yang gua itu kan pas COVID ya. Itu karena nggak ada kunjungan jadi lapas tuh menyediakan fasilitas video call. Itu dibagi satu-satu orang HP atau Enggak dong, bos. Enggak Enggak dong. gitu, Oh, enggak gitu. gitu. Video call-nya enggak Daftar gitu. gitu. Maksudnya Kayak warnet. Ada ruangannya, ada kayak Ruangan warnet khusus. gitu. Warnet gitu. Di misalnya hari ini blok apa jatahnya hari apa blok apa gitu. Gue pernah masuk ke situ dan nyoba gitu. Wah, sinyalnya jelek sih. Akhirnya pakai punya gua kan. Bagusan ini. Waktu itu gua
Kan gua lurusin Dan lagi. dia Oh, waktu itu lupa ini pakai- punya sipir gitu. Dia pakai video call warnet lapas telepon gua. Gitu. Pas dari penjara ini nggak akrab nggak dengan teman-teman yang dari Ada kok, ada masih kita grupnya tuh, tetap ada akrab. grupnya, Ada ada. masih. Cuman karena ada grupnya, namanya grup apa? Ataubah kalau gua grup Ataubah mantan-mantan ini yang udah keluar sekarang. Ada yang gitu. masih di dalam juga ya di situ. Masih ada yang enggak dong. Enggak dong. Bukan di grup yang itu. Ada grup lagi. Ada grup lagi. Warga binaan. dia bikin grup tapi isinya mute semua, nggak ada yang bisa nyaut, nggak ada yang bisa nyaut. Ada grup. Cuman karena pengen gitu ya ketemu, cuman kan karena kita tangkepannya itu kita di daerah Depok Jakarta, kebanyakan orang Tangerang semua kan, orang-orang jauh, jadi nongkrongnya tuh mereka di sana kalau ketemuan, wah jauh banget gitu. Kayak kita beberapa kali Ada ide reunian gitu atau apa gitu? balik ke dalam. Enggak, maksudnya jangan ke dalam. Mantan api reuni. Masuk lagi yuk. Reuni. Tapi gue nggak bisa kalau misalnya, jadi gue masih kayak inget lagi tuh, waduh. Oh iya. Kayak ada ngobrol gini perasaan. sebenarnya penolakannya gede gua gitu, tapi ya dinikmatin aja gitu. Karena kebayang lagi dulu gimana di dalam masih gimana. ini berarti ya Kang ya, masih kepikiran terus. Masih ya? lah, masih itu. Tapi dengan kalau gue ya, membuat kita sering ngobrol kayak gitu membuat gue jadi warning juga, selalu mengingat bahwa jangan lagi gitu. Ini hal yang menarik nih. Masa. Iya loh. Ya, oh iya. Gimana cara Kang Dani untuk merilis perasaan yang kayak gitu biasanya? Luangkan waktu terus untuk keluarga aja. Nah, Tapi sayangnya keluarganya nggak mau meluangkan waktu sama Dani. Dia Ya. mah ngurus rumah tangga. tadi nih. Kalau Moreno Lu mah emang Iya, ada kan? keluarga lu mah anjing. Ada orang tua mah masih ada. Nah, Iya, orang tua doang kan. gimana cara ini tadi ngobrol gitu biar Selain lepas makai lagi, gitu. selain makai lagi nggak usah. Ini kebetulan kan makai lagi memang juga tidak ya saya. Memang tidak. Jadi Masa sih? kalau gua dateng, ya anjing gua framingnya ini typo ya, gua framing keluarga, dia framingnya gua makai lagi anjing kan, Anjing, gua mending- bisa mending- dicek, mending gua bisa keluar- dicek lagi nanti misalnya gitu. Pukul. Jangan. Ayo kalau mau tes urin, tes rambut, tes darah semua, ayo tes ginjal, ayo. Udah nggak. Kalau gua cara gua untuk ngerem adalah satu, mengingat terus orang tua. Gimana gua sedihnya ngelihat mereka sedih, Oh, oke. nangis pada saat pertama kali ngunjungin gue waktu itu. Iya. Kedua, mengingat lagi momen-momen yang paling gak enak. Kayak contohnya paling gak enak itu waktu di Polres ya. Panas. Wah, Oh, bukannya dinginnya ubin-ubin gitu ya? Enggak ya? kalau nggak ada AC dan nggak ada kipas tetap panas. Oh, Rin. iya. Sama sih, nempel panas kulit ya. panas banget itu, Pak. Iya. Apalagi kalau nempel kulitnya bagus nih. Nggak bisa diapa-apain kan. Itu padat banget. Kayak Dani waktu itu hampir kegoda mau ke gua, cuman gue bilang, dan kita beda agama, jangan, gue bilang. Oh, Itu nggak gitu. jadi ya. Bro, 3 bulan bro di dalam terus lihat belahan pantat Leno kan putih ya. Gua Lu deket udah nih lihat sama belahan badan gua. kan kalau Gua tidur aja kan belum. kan lu ya lu nggak bisa anjing. Gua ngeliat itu, Nggak jujur nah, bisa. gua ngeliat itu terus gua ngerasa nggak apa-apa kali ya, gua kan deket sama lu gitu. Kenapa nggak bilang dari dulu? Enggak, maksud gua kenapa nggak bilang dari dulu? Gua juga sama. Kacau banget apa-apa. Itu apa? Itu momen, terus momen kedua yang paling gak enak kalau gue ya Dan ya. Kita tiap perjalanan mau sidang yang naik bus yang ramean, Oh, iya. anjing itu gak enak banget. Diteriakin gitu. Enggak, Ada mana bocil penjahat, di- penjahat gitu. Iya ada, lu nggak ngeliat ya ada bocil-bocil Penjahat. yang di pinggir-pinggir jalan gitu yang disebutnya apa ya? Dayak, teriakan, ngerti nggak sih? Enggak. Orang hilang. Yang siapa yang ngomong ngerakin gitu? Ada bocil-bocil Pas kita di di mobil penjara. Masa iya? Iya. anjing berani banget ya. Gue sih nggak berani ya kalau gue ada mobil tahanan gue terakhir. Itu kan isinya Ya tahu, kan tapi nggak bisa keluar, nggak bisa keluar. Di pas tak keluar, nggak bisa gitu, Pak. Dia udah tahu kita nggak bisa keluar. Lagi tadi borgol gimana coba? Gua cuman gini doang. Anjing. lupa juga mukanya tadi anjing, kalau masih inget gua kejar itu. itu momen gak enak tuh, momen pas kita di bis tiap apa namanya tiap mau sidang. Terus momen ketiga Oh, yang di gak enak, tempat sidang, penaling, di di penaling. tempat sidang pun kan kita ngelihat semua kan. Kita antri sidang tuh antri Iya. gitu.
putusannya sekian tahun. Nah, kita tuh yang anjing gua berapa Ya, ya, itu. gitu. Terus udah datang sidang ternyata udah nunggu lama ternyata sidangnya ditunda. Ditunda. Ya, gitu. balik lagi dong ke lapas Iya, dong. balik ke lapas. Karena mic-nya mati katanya gitu. Soundnya nggak datang, bandnya juga katanya nggak. Mas, mohon maaf ini sidang bukan pesta pora, Mas. Bukan synchronize. Segitunya perjuangan untuk bisa dapat hasil sidang ya berarti ya. Bolak-balik, ngantri. terus gitu. Nunggu berapa banyak ya kita nunggu Banyak sidang? banget. Satu bis itu mungkin 22 ada. Nanti yang di sidang satu hari itu 22 Oh, gitu. kalau yang di sidang mah ratusan tiap hari. Terus ada tempat nunggu yang di bawah sidang. Terus turun gimana? Udah putusan belum, masih ditunda gitu. Itu ada ruang tunggu sidang kita Waiting di list, bawah sidangnya tuh. waiting list. Luasnya berapa ya? Berapa kali berapa? Lumayan gede lah ya. Inilah. Enggak. Itu terlalu kecil. Enggak. Segini kayaknya. Ini hakimnya nih. Nah, ini di sini. Kita di sini nih. Nah, ini kiper. Oh, Ya, nanti nyerang dari kiri. Nah, langsung. Taruh ini kering nih, cuy. Gitu. Oke, kalau dulu Bang. Terima kasih banyak sudah Sama-sama, datang Rin. di Zutok. Makasih banyak Yes. juga. Itulah Zugeng, bahaya untuk tidak memakai narkoba karena perjalanannya seru-seru aja kayaknya tadi ya di penjara. Enggak, bukan. Iya. Tadi enggak, pokoknya Mas. obrolannya Enggak gitu, Mas. kayaknya nggak ada yang kayak mau ditonjok habis atau apa enggak. Karena kan nggak mungkin kita ceritain. Ya, ada. juga enggak. Sebenarnya kalau cerita yang Tidak usah. Tidak usah. Ada, ya. Enggak, Bang. Enggak, ini ada yang Bang begitu Dani, masuk, makasih. begitu masuk 15 menit keluar matanya udah hitam. Itu juga. Makasih banyak. Ada orang